Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, sesaat lagi Anda simak Buletin Jawa Timur edisi Jumat 24 Juni 2022. Saya Uza Ahmad, inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama dari Kabupaten Blitar, ada Alvin Lutfi. Soal PMK di Kabupaten Blitar, DPRD minta masyarakat tidak panik. Penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Blitar semakin meluas. Masyarakat dihimbau tidak panik, apalagi mendekati Hari Raya Idul Adha. Himbauan itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito. Menurutnya kondisi ini merugikan banyak pihak, tidak hanya masyarakat peternak, namun juga para pedagang. Mengingat mulai 15 Juni 2022 kemarin, seluruh pasar hewan di Kabupaten Blitar ditutup sementara. Ia menegaskan meskipun saat ini sudah meluas, namun penyakit ini tidak menular kepada manusia. Makanya harus tetap menjaga kebersihan kandangnya. Suwito juga mengingatkan agar masyarakat secepat mungkin melaporkan kepada petugas kesehatan hewan jika melihat tanda-tanda hewan peternaknya terkena PMK. Kemudian, jika ternyata suspek PMK, maka harus diisolasi agar tidak menular. Suwito menambahkan, penutupan pasar hewan oleh pemerintah daerah dilakukan untuk sterilisasi. Diharapkan nantinya vaksinasi hewan peternak bisa menjadi salah satu solusi. Alvin Lutfi, Persada FM Blitar. Beralih ke Ngawi bersama Henti Ludiana, Pemkab Ngawi yakinkan investor untuk tanam saham di Kabupaten Ngawi. Pemerintah Kabupaten Ngawi tancap gas lakukan sejumlah strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui investasi. Bertempat di kediaman Bupati Ngawi Minggu 19 Juni kemarin, Oni Anwar Harsono Bupati Ngawi didampingi Muhammad Sodik Triwidianto Sekda Ngawi bersama sejumlah pimpinan OPD meyakinkan investor dari Hatra Group, Ersat Aditya Manggala beserta tim. Oni Anwar memperlihatkan video profil potensi Ngawi beserta penjelasan secara terperinci, dilanjutkan tinjauan langsung potensi pendukung agar segera bisa dibangun sebagai investasi. Untuk meyakinkan investor yang mana kali ini Hatra Group dalam bentuk hotel, bisnis distrik mall, juga gedung serbaguna wedding hall, Oni bersama tim memberikan keterangan dan penjelasan detail baik dari izin investasi maupun terkait booth dan hal lainnya yang bisa meyakinkan investor agar investor paham secara langsung. Sebelum mengunjungi sejumlah lokasi yang akan dijadikan investasi murni maupun booth will operate transfer atau kerjasama antara pemerintah dan swasta di salah satu lokasi yang ditawarkan, Oni berharap investasi kali ini, khususnya perhotelan, bisa segera terrealisasi hingga bisa menarik investor lainnya sekaligus mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Ngawi. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Selanjutnya, ada Dewanta Pramayoga dari Suara Kota Probolinggo. Buka giat penguatan wawasan kebangsaan. Berikut pesan Wali Kota Habib Hadi. Sebagai upaya penguatan persatuan dan kesatuan berbangsa di tengah beragamnya etnis, budaya dan agama, Selasa 21 Juni Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin membuka agenda penguatan wawasan kebangsaan bagi pemuda Kota Probolinggo tahun 2022 di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat. Dalam sambutan pembukaannya, PLT Bakes Bangpol menyampaikan bahwa sasaran peserta kegiatan ini adalah para pemuda yang aktif pada organisasi kemasyarakatan di Kota Probolinggo. Hadir didampingi oleh asisten pemerintahan Gogol Sujarwo, Wali Kota Habib Hadi menegaskan pentingnya agenda wawasan kebangsaan untuk diikuti dan dilaksanakan. Tidak ingin hanya berhenti pada hari itu saja, Wali Kota Habib Hadi mewajibkan kepada setiap peserta agar menyampaikan dan meneruskan ilmu wawasan kebangsaan yang didapat ke lingkungan sekitar. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo untuk Buletin Jawa Timur. Informasi selanjutnya ada Koironisa dari Suara Sampang. Bupati Sampang paparkan rencana relokasi RSUD Dr. Muhammad Zin kepada Bappenas dengan skema KPBU. Bupati Sampang Haji Selamat Junaidi paparkan rencana relokasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zin dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU kepada Bappenas Republik Indonesia di Capital Place, Jakarta. Bupati Sampang Haji Selamat Junaidi menyampaikan bahwa Kabupaten Sampang yang berada pada posisi strategis karena terletak di tengah Pulau Madura yang terdiri dari 4 kabupaten menjadi alasan direlokasinya RSUD Dr. Muhammad Zin.
Pihaknya menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sampang saat ini dititik beratkan pada peningkatan ketahanan sosial, pemulihan ekonomi, serta peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Kemudian kondisi existing RSUD Dr. Muhammad Zin milik pemerintah Kabupaten Sampang saat ini adalah tipe B dengan luas lahan 1,5 hektar dan pada lokasi yang rawan banjir sehingga untuk pengembangan ke depan mau tidak mau harus direlokasi. Karena keterbatasan kapasitas fiskal yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Sampang, Bupati Sampang berharap pemerintah pusat dapat membantu melalui APBN atau melalui KPBU. Hairunisa, Suara Sampang, melaporkan. Beralih ke Pasuruan, ada Anggun dari Suara Pasuruan. KONI Kabupaten Pasuruan targetkan 34 emas, 31 perak, dan 27 perunggu di Porprov 2022. Ambisi besar diusung Kabupaten Pasuruan di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov yang digelar di Jember dan akan dibuka oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Sabtu 25 Juni 2022. Daerah berjuluk Bumi Sakera ini bahkan menargetkan tembus 5 besar. Untuk memenuhi ambisi itu, 27 cabang olahraga dikirim ke Jember mengikuti ajang ini. Muhammad Hidayat selaku Ketua Bidang Humas dan Media KONI Kabupaten Pasuruan bilang, kontingen Kabupaten Pasuruan berkekuatan 475 orang. Mereka terdiri dari 329 atlet, 96 ofisial, serta 50 panitia pendamping. Dari ratusan atlet, ada beberapa cabur unggulan Kabupaten Pasuruan yang digadang-gadang bisa mendulang emas. Di antaranya selam, judo, panahan, dan juga kempo. Selain itu, KONI Kabupaten Pasuruan juga berharap dari cabur baru yang berlaga di Porprov 2022 ini dapat meraih medali emas, yakni kickboxing Indonesia, sambo, dan jujutsu. Sementara itu, estimasi targetnya setidaknya Kabupaten Pasuruan harus mampu meraih 34 emas, 31 perak, dan 27 perunggu. Jadi untuk target kami di Porprov 7 2022 ini, kami berusaha untuk meraih 5 besar dari seluruh kontingen yang ada di kota dan kabupaten di Jawa Timur. Untuk perolehan medali yang kita targetkan itu paling enggak kita bisa mendapatkan 34 emas, 31 perak, dan 21 perunggu. Sebagai catatan, saat gelaran Porprov di Bojonegoro, Tuban, Gresik, dan Lamongan 2019 lalu, kontingen kabupaten sukses mendulang 27 emas, 23 perak, dan 31 perunggu. Kata Hidayat, target tersebut sangat realistis dan disetujui oleh semua atlet dan ofisial, sehingga yang tersisa hanya perjuangan, kerja keras, dan doa. Anggun, Suara Pasuruan. Beralih ke Lumajang, kirap obor api Porprov Jatim akan berakhir di perbatasan Lumajang, Jember. Selengkapnya bersama Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang. Thorikul Haq, Bupati Lumajang bersama Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang, melepas api Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jatim ke-7 tahun 2022 dari Pendopo Arya Wiraraja Kabupaten Lumajang Kamis kemarin. Jatorik Sapan Akrab Bupati Lumajang mengucapkan terima kasih atas semangat masyarakat Lumajang yang semarak memeriahkan penyambutan api Porprov Jatim dari perbatasan Lumajang di Kecamatan Ranuyoso hingga ke perbatasan Kecamatan Yosowilangun. Setelah transit di Pendopo Arya Wiraraja tadi malam, akhirnya kirap obor api Porprov melanjutkan perjalanannya menuju Kecamatan Sumbersuko, Kecamatan Tempe, Kecamatan Kunir, Kecamatan Yosowilangun, dan berakhir di Jembatan Keting, perbatasan Lumajang Jember untuk diserahkan ke pemerintah Kabupaten Jember. Kirap obor kembali diikuti oleh sejumlah komunitas yang ada di Kabupaten Lumajang. Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Selanjutnya ada reporter Riris, Suara Gresik melaporkan, dukung pembangunan berkelanjutan. Bapeda Kabupaten Gresik gelar sosialisasi regulasi CSR. Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Bapeda menggelar sosialisasi terkait aturan program CSR. Acara tersebut bertempat di Hotel Aston Inn Gresik pada hari Rabu tanggal 22 lalu. Misbahul Munir, Kepala Bapeda Kabupaten Gresik, saat mengawali kegiatan, pihaknya akan menyusun tim khusus sekaligus fasilitator untuk berkoordinasi dengan perusahaan yang ada. Pada kesempatan yang sama, Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik, mengatakan pembangunan daerah harus dilakukan secara komprehensif. Pihaknya juga menambahkan sasaran program CSR harus dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Sasaran kita yang harus kita kelola dengan baik. Maka hari ini sosialisasi terkait dengan regulasinya ini harus terbangun sebuah sistem. Jelas sasarannya, jelas keperuntukannya, jelas targetnya. Harapannya ada kolaborasi dari perusahaan dan pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan pembangunan di Kabupaten Gresik.
Kemudian acara ditutup dengan pemberian piagam penghargaan kepada 10 perusahaan di Kabupaten Gresik yang telah melakukan pelaporan program CSR tepat waktu. Dari Suara Gresik, saya Riris untuk Buletin Jawa Timur. Beralih ke Banyuwangi, ada Lydia Muniarti dari Blambangan FM. Bupati Banyuwangi ajak anak-anak teladani perjuangan Bung Karno. Di sela program Bupati Ngantor di Desa atau Bunga Desa, Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani menyempatkan memperingati Bulan Bung Karno bersama anak-anak TK dan SD di Desa Kebon Dalem, Kecamatan Bangurjo. Berbagai kegiatan bertemakan bersama anak-anak digelar di TK Taman Indrian dan SDN 5 Kebon Dalem yang berada dalam satu komplek, seperti lomba mewarnai dan mendongeng tentang Bung Karno bersama murid TK, lomba pidato tentang Bung Karno dan Pancasila, dan yang lainnya. Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani mengatakan sengaja mengambil tema Bung Karno dan Pancasila dalam program Bunga Desa kali ini, karena tepat pada tanggal 1 Juni merupakan hari lahir Pancasila, di mana pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan momen bersejarah ketika dasar negara Pancasila disampaikan oleh Bung Karno. Ipuk ingin mengajak anak-anak untuk meneladani Bung Karno dan memahami Pancasila. Bagaimanapun, dasar-dasar Pancasila harus ditanamkan sejak dini pada anak-anak. Selanjutnya, ada Amanda dari Suara Madiun. Wali Kota Madiun pantau PPDB di sejumlah sekolah. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2022-2023 untuk jenjang SD dan SMP negeri tak luput dari perhatian Wali Kota Madiun Maidi. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu melaksanakan pemantauan langsung di SMP Negeri 1 Madiun. Pada kegiatan tersebut, Wali Kota mengecek hasil sementara pendaftaran PPDB di sejumlah sekolah melalui komputer di SMP Negeri 1 Madiun. Hasilnya tampak pagu sejumlah sekolah telah terpenuhi, baik jenjang SD maupun SMP negeri. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Maidi menegaskan bahwa pendidikan di Kota Madiun sudah merata. Untuk itu, dirinya menghimbau kepada para orang tua siswa untuk tidak khawatir terhadap kualitas sekolah. Terkait pagu sekolah yang belum terpenuhi, Wali Kota mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi. Salah satu opsinya adalah dengan mengurangi jumlah rombongan belajar atau rombel, atau mengurangi jumlah pagu sekolahan. Sebagai informasi, pelaksanaan PPDB jalur zonasi akan berakhir pada Rabu 22 Juni pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Dinas Pendidikan telah melakukan proses PPDB tahap 1 melalui jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi akademik maupun non-akademik, serta nilai raport. Juga pendaftaran offline di sekolah khusus. Amanda, Suara Madiun. Informasi terakhir, ada Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung. Ratusan rumah warga di Tulungagung diserang tawon Vespa. Ratusan rumah warga di Tulungagung diserang tawon Vespa sejak Januari hingga Mei 2022. Diketahui bahkan sarang tawon Vespa yang menyerang rumah warga berukuran hingga lebih dari 30 cm. Kepala Bidang Kabid Pemadam Kebakaran Damkar Satpol PP Tulungagung Gadot Sunutomo mengatakan, berdasarkan data miliknya terhitung sejak Januari hingga Mei 2022, sudah ada sebanyak 167 laporan warga terkait serangan tawon Vespa. Hal itu berarti jika dibuat rata-rata selama sebulan, terdapat setidaknya 30 laporan warga yang meminta evakuasi sarang tawon Vespa kepada petugas damkar. Menurut Gatot, kasus serangan tawon Vespa tertinggi terjadi pada Maret 2022 yang lalu, yang mana pihaknya melakukan evakuasi 40 sarang tawon Vespa. Disinggung terkait apakah musim mempengaruhi keberadaan tawon Vespa, Gatot mengungkapkan, sebenarnya biarpun masa peralihan musim atau pada musim apapun selalu didapati tawon Vespa. Hanya saja untuk di Tulungagung sendiri, fenomena tawon Vespa terjadi pada 2 tahun terakhir ini. Eko Utomo, RGR FM, Tulungagung. Sahabat, demikian informasi Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Uza Ahmad, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.